Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Dino Siwa Ramadan, NPM 1813031053, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, dan di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah praktik akuntansi. Nah, adapun soal dari UTS ini berasal dari modul praktikum akuntansi, ini ya, yang disusun oleh Pak Albert Maidiantoro, Bu Fani Ramawati, dan juga Pak Hadi Nopian Salis. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini soalnya. Lalu adapun yang diminta dari UTS ini adalah yang pertama jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan juga jurnal pembalik. Baiklah, langsung saja kita mulai dari jurnal umum. Berikut transaksi selama bulan Maret 2020. Sini sudah saya kerjakan ya, jurnal umum periode Maret 2020 Barista Laundry. Jadi pada tanggal 1 Maret 2020, Nana Sapiola menginvestasikan uang tunai untuk modal usaha senilai 250 juta ribu rupiah. Jadi untuk pencatatannya, kas pada modal Nana Sapiola senilai 250 juta ribu rupiah, sebelah debit untuk kas dan juga modal di sebelah kredit. Lalu untuk tanggal 2 Maret, Nana Sapiola membeli 3 unit mesin cuci SAP senilai 3 juta ribu rupiah. Nana Sapiola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena senilai 5 juta ribu rupiah. Ini kita catat peralatan rodi pada kas, peralatan rodi sebelah debit, kas pada kredit senilai 24 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 3, membeli setrika uap laundry 3 unit senilai 3 juta 200 ribu rupiah. Nah, jadi sini ada tanda ini ya teman-teman. Itu maksudnya satunya senilai 3 juta 200 ribu rupiah. Jadi kita kali 3, sini pembukaannya yaitu peralatan laundry tanggal 3 ya, pada kas peralatan di sebelah debit senilai 9.600.000, lalu kas di sebelah kredit senilai 9.600.000. Lalu pada tanggal 4 membeli perlengkapan laundry, nah seperti ini ya, timbangan, sabun cuci senilai 6 juta ribu rupiah. Di sini kita catat perlengkapan laundry sebelah debit, kas di sebelah kredit senilai 6 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta ribu rupiah secara tunai. Jadi untuk pencatatannya pada tanggal 6, pembelian kendaraan itu di sebelah debit senilai 20 juta ribu rupiah, lalu pada kas sebelah kredit senilai 20 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 8 Maret 2020, menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta ribu rupiah secara tunai. Lalu untuk pencatatannya, sewa dibayar di muka pada kas, sewa di sebelah debit, kas di sebelah kredit senilai 48 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 10 Maret 2020 menerima jasa laundry ya, antara lain jasa cuci setrika, dan juga jasa cuci kering. Nah, untuk pengertiannya seperti ini ya. Cuci kering itu untuk per kilogramnya 6.000, setrika itu untuk per kilogramnya 8.000, dan juga cuci setrika itu senilai 10.000 per kilogram. Nah, jadi di sini ada jasa laundry-nya, dan untuk penghitungannya seperti ini ya, tanggal 10 teman-teman. Kas senilai 154.000 rupiah total dari pendapatan yang akan kita dapatkan. Lalu di sini ada piutang ya teman-teman ya, karena dia belum membayar secara lunas ya, yang belum nih sistem pembayaran kredit 2 transaksi. Jadi sini masuk piutang, total piutang itu 114.000 rupiah. Lalu lanjut ke tanggal 12 ya teman-teman ya. Sini menerima jasa laundry kembali ya, itu jasa cuci setrika, dan juga jasa cuci kering. Di sini ada 2 ya yang kredit, berarti akan masuk piutang ke dalam pencatatan kita. Ini tanggal 12. Untuk total yang kita dapat ya kas itu senilai 118.000 rupiah dengan 3 pendapatan. Lalu adapun piutang ya yang masih bayar secara kredit itu total piutangnya 46.000 rupiah. Lalu pada tanggal 14 itu membayar beban utilitas senilai 1.500.000. Nah, kita membayar beban ya secara tunai. Jadi untuk pencatatannya itu biaya utilitas sebelah debit, kas sebelah kredit senilai 1.500.000. Lalu adapun tanggal 16 Maret itu menerima pelunasan. Nah, jadi pada tanggal 10 ini ada yang kredit nih. Jadi dilunasi pada tanggal 16 Maret. Nah, untuk pencatatannya itu pada tanggal 16 ya. Kas pada piutang, kas di sebelah debit, piutang di sebelah kredit senilai
Rp400.000 di sini ya. Ini piutang tadi tanggal 10. Lalu pada tanggal 18 membeli perlengkapan laundry kembali senilai Rp500.000 secara tunai. Nah, tanggal 18 nih ya. Perlengkapan laundry pada kas, perlengkapan sebelah debit, kas sebelah kredit. Perlengkapan bertambah dong senilai Rp500.000 dan juga kasnya berkurang senilai Rp500.000. Lalu pada tanggal 19 menerima pelunasan. Nah, pelunasan kembali nih pada tanggal 12. Jadi tanggal 12 nih ada yang kredit dilunasi pada tanggal 19. Kita lihat ya, tanggal 12 itu senilai Rp46.000. Nah, jadi kita pencatatannya itu kas di sebelah debit, piutang sebelah kredit. Lalu nih tanggal 20 ya, kembali ya. Kita ada jasa laundry. Itu jasa cuci setrika, dan juga jasa cuci kering. Pencatatannya seperti tadi untuk perhitungannya ya, kan udah ada kriterianya di awal soal. Seperti ini. Dan ada pun yang kredit ya di sini 2, kita masukkan ke dalam piutang kembali. Nah, untuk tanggal 22, 24 dan juga tanggal 25 Maret. Nah, ini sebenarnya jenis transaksinya sama, yaitu melunasi pelunasan yang masih kredit. Jadi ada yang melaundry nih, belum bayar secara tuntas. Nah, untuk tanggal 22 Maret itu pada tanggal 20, melunasi pada tanggal 20. Di sini ya kas pada piutang senilai Rp30.000, kas di sebelah debit, piutang sebelah kredit. Lalu tanggal 24 sama melunasi 5 kilo jasa setrika, tanggal 20 kas sebelah debit, piutang sebelah debit senilai Rp40.000. Lalu tanggal 25 pun melunasi jasa setrika 3 kilo pada tanggal 20, kas sebelah debit, piutang sebelah kredit senilai Rp24.000. Nah, adapun tanggal 26 Maret 2020 kembali ya menerima jasa laundry, yaitu jasa cuci setrika, dan juga jasa cuci kering. Di sini tiga-tiganya kredit ya, ada yang kredit dan juga ada yang tunai, bayar setengah gitu. Nah, di sini sudah ya kas yang masuk tuh senilai Rp232.000, lalu piutangnya itu ada Rp204.000. Nah, lalu kita lanjut ya teman-teman ke transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2020. Jadi pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.250.000. Nah, jadi untuk pencatatannya pada jurnal umum itu prefer di sebelah debit senilai Rp1.250.000. Pada kas di sebelah kredit senilai Rp1.250.000. Lalu selanjutnya untuk transaksi tanggal 29 Maret 2020 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg tanggal 26. Nah, kembali ini pelunasan ya, tanggal 26 nih. Jadi untuk pencatatannya itu kas di sebelah debit senilai Rp80.000 dan juga piutang sebelah kredit senilai Rp80.000. Ini ya teman-teman ya, pendapatan kan ya cuci setrika ya. Rp80.000. Nah, lalu pada tanggal 30 Maret 2020 membayar gaji 5 karyawan senilai satu karyawan itu Rp3.000.000 secara tunai. Nah, jadi kita kali dulu ya, 3 juta kita kali sebanyak 5 karyawan. 5 kali 3 yaitu 15. Jadi total gaji karyawan yang kita bayar itu ada 15 juta. Untuk pencatatannya, biaya gaji di sebelah debit senilai 15 juta, kas di sebelah kredit senilai 15 juta. Lalu pada tanggal 31 Maret 2020, nah, menerima pelunasan kembali. Jadi tanggal 2 transaksi terakhir ini sama ya, pelunasan pada tanggal 26, yaitu yang pertama itu transaksi jasa setrika 88 kg, yaitu kas ya di sini 64.000 nih jasa setrika, piutangnya juga 64.000. Lalu yang terakhir itu 5 kg ya jasa cuci kering, di sini jasa cuci kering tanggal 26 itu senilai 30.000 ya teman-teman ya. Oke, untuk total ya teman-teman ya. Di sini balance ya untuk total jurnal umumnya senilai Rp377.388.000. Jadi di sini balance untuk jurnal umum. Oke, untuk step pertama jurnal umum kita sudah bahas ya. Kita lanjut ke buku besar. Jadi di sini kita akan mempostingkan ke dalam buku besar setelah kita membuat jurnal umum tadi ya. Di akun pertama yang di sini saya buat yaitu akun kas. Jadi untuk transaksinya ini yang berkaitan dengan kas ya, keluar masuk kas dan juga yang ada di jurnal umum tadi. Kita masukkan ada beberapa transaksi dengan total saldo ya di sini ya. Total saldo setelah dihitungkan keluar debit, masuk debit, kredit itu total saldonya senilai Rp125.230.000 ya teman-teman ya. Di sebelah debit ya di sini.
totalnya. Lalu selanjutnya ada di sini akun modal ya. Akun modal hanya ada satu transaksi di sini, yaitu setoran modal awal Nona Saviola senilai 250 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu selanjutnya ada akun piutang ya teman-teman sini. Akun piutang itu. Jadi di sini ada beberapa akun piutang dengan total saldo ya. Akun piutang di sini total saldonya itu senilai Rp30.000 di sebelah debit ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan posting ke akun peralatan. Jadi di sini akun peralatan ada dua transaksi, pembelian mesin cuci dan juga pembelian setrika uap. Dengan total saldo di sebelah debit senilai Rp33.600.000. Lalu adapun akun perlengkapan ya di sini ada dua transaksi, sama ya di sini pembelian perlengkapan dengan total saldo di sebelah debit senilai Rp6.500.000. Nah di sini ada mendapatkan jasa. Banyak ya di sini ya transaksinya, karena kan ini merupakan perusahaan jasa ya, tentu transaksinya akan banyak. Jadi di sini total saldonya di sebelah kredit ya, senilai Rp1.110.000. Lalu selanjutnya itu akun kendaraan. Jadi di sini tanggal 6 ya, pembelian kendaraan hanya ada satu transaksi senilai Rp20 juta di sebelah debit. Lalu adapun akun sewa dibayar di muka, satu transaksi juga senilai Rp48 juta di sebelah debit. Selanjutnya ada akun biaya utilitas. Di sini ada satu transaksi juga senilai Rp1.500.000 di sebelah debit. Adapun di sini selanjutnya akun biaya gaji, satu transaksi di sebelah debit senilai Rp15 juta. Lalu ada prive pengambilan pribadi, satu transaksi di sebelah debit senilai Rp1.250.000. Oke, untuk ini ya, step yang buku besar sudah kita bahas, sudah saya kerjakan. Lalu selanjutnya kita ke neraca saldo. Sebenarnya neraca saldo ini tidak diminta ya, tapi biar jelas aja saya buat di sini untuk tugasnya. Jadi neraca saldo itu merupakan ini ya teman-teman ya, akun-akun yang ada di dalam buku besar itu kita posting ke dalam neraca saldo, dan ini saldonya itu total akhir saldo yang ada di buku besar tersebut seperti ini. Untuk total jumlahnya di sini balance ya senilai Rp251.110.000. Jadi di sini balance ya teman-teman ya. Oke, kita ke tahap ketiga ya, jurnal penyesuaian. Nah, di sini ya jurnal penyesuaian teman-teman. Nah, di sini kan ada soalan nih, informasi data per 31 Maret 2020. Nah, yang pertama perlengkapan tersisa senilai Rp2 juta. Nah, jadi kita lihat tadi teman-teman ya. Di sini perlengkapan ada Rp6.500.000. Nah, lalu tersisa 2 juta. Berarti kan kita selisihkan ya. Nah, jadi di jurnal penyesuaian itu yang kita catat beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp4.500.000. Ini ya, teman-teman. Lalu ada bahan penyusutan mesin cuci senilai sekian ya. Penyusutan mesin cuci. Sini ada bahan penyusutan mesin cuci. Sini ya, teman-teman ya. 8 tahun, kendaraan juga 5 tahun. Jadi untuk pencatatannya ke dalam jurnal penyesuaian itu beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci senilai Rp93.750. Lalu ada di sini ya diminta kan kendaraan juga ya penyusutannya. Untuk pencatatannya itu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp333.333,333 Lalu yang terakhir di sini ya, sewa yang belum terpakai senilai Rp46 juta. Jadi kita itu yang terpakai ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya, sewa dibayar di muka itu 48 juta. Lalu yang belum terpakai itu 46 juta. Berarti selisih antara keduanya itu adalah senilai Rp2 juta. Jadi kita catat itu beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp2 juta. Untuk jumlahnya di sini Rp6.927.083,33 dan di sini balance ya teman-teman antara debit dan juga kreditnya. Oke, untuk jurnal penyesuaian sudah, kita lanjut ke dalam neraca lajur. Oke. Di sini neraca lajur ya teman-teman ya. Untuk neraca lajur, nama akunnya itu kita posting yang ada di dalam neraca saldo, kita posting saja. Nah, adapun di sini ya akun-akun yang di bawah ini, nah ini akun yang
hadir setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di contoh tadi ya, ini akun-akunnya. Lalu untuk saldonya kita ikuti saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo sudah kita posting. Nah, untuk di bagian ayat jurnal penyesuaian ini kita posting yang nominal yang ada setelah kita buat ayat jurnal penyesuaian tadi. Ini 2 juta untuk sewa dibayar di muka, lalu ini akumulasi penyesuaian mesin cuci. Untuk jumlahnya ini balance ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada neraca saldo disesuaikan. Nah, jadi apa sih neraca saldo disesuaikan itu? Jadi ya neraca saldo disesuaikan itu merupakan selisih ataupun jumlah antara neraca saldo dan juga ayat jurnal penyesuaian. Untuk contohnya seperti ini ya. Ini di sini kan sewa dibayar di muka untuk neraca saldonya senilai 48 juta rupiah. Lalu ada ayat jurnal penyesuaiannya di sebelah kredit senilai 2 juta rupiah. Jadi untuk selisihnya itu karena ini kan debit ketemu kredit berarti kan selisih ya. Pada neraca saldo disesuaikan dicatat senilai 46 juta rupiah. Begitupun sebaliknya, misal debit ketemu debit berarti mereka akan terjumlah. Misalkan 2 juta sebelah debit di neraca saldo. Nah, seperti ini contohnya nih ya. Dia bertemu gitu misalnya sama. Berarti dia bertambah. Kalau debit ketemu kredit berarti dia berkurang. Seperti itu kredit ketemu kredit berarti dia bertambah. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan untuk jumlahnya balance ya di sini. Untuk total jumlahnya balance senilai 251 juta 537.083 rupiah. Lalu di sini ada bagian kolom laba rugi. Jadi untuk laba rugi ini ya, nominal yang kita masukkan ke dalam laba rugi itu hanya pencatatan mengenai pendapatan dan juga beban ataupun biaya. Jadi di sini kita masukkan ya pendapatan nih, pendapatan jasa kan 1.110.000 rupiah. Kita masukkan sebelah kredit, lalu beban juga kita masukkan sebelah sini ya. Nah, sebelah debit. Untuk total laba rugi ya, ini tidak balance, tapi kita mendapatkan selisih antara keduanya yaitu senilai 23.317.083 rupiah. Nah, untuk neraca, kolom neraca ini kita catat yang belum kita catat ke dalam laba rugi. Kolom laba rugi ini ya teman-teman ya. Catat ke dalam neraca. Ikuti saja nominal dari neraca saldo yang disesuaikan ini. Untuk jumlah neraca juga tidak balance di sini teman-teman ya. Namun untuk selisih antara laba rugi dan juga neraca ini sama ya, senilai 22.317.083 rupiah di sini. Jadi untuk totalnya ya untuk laba rugi itu 23.427.083 rupiah. Lalu untuk neraca itu totalnya 250.427.083 rupiah. Oke, untuk neraca lajur sudah, kita lanjut ke laporan keuangan. Lanjut ya teman-teman ke laporan keuangan. Sini ya, laporan laba rugi Barista Laundry untuk periode yang berakhir 31 Maret 2020. Nah, jadi pendapatan operasional itu sudah tentu ya, dia pendapatan jasa jenisnya karena ini merupakan perusahaan jasa laundry. Di sini senilai Rp1.110.000 dengan total pendapatannya sekian. Lalu ada pun beban operasional kita catat ya beban-beban yang ada seperti beban perlengkapan, penyusunan mesin cuci, penyusunan kendaraan, dan juga beban sewa. Di sini dengan total Rp6.927.083,33 Lalu di sini ada pun ya beban administrasi dan umum. Jadi kita masukkan ya teman-teman. Beban administrasi dan umum itu seperti beban gaji karyawan dan juga beban utilitas yang ada di Barista Laundry ini. Untuk total itu Rp16.500.000. Jadi untuk total beban operasional antara ini ya teman-teman ya, antara beban operasional dan juga beban administrasi dan umum itu senilai Rp23.427.083,33 lalu di sini laba rugi operasional. Jadi laba rugi operasional ini kita dapat setelah kita menghitung selisih antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional. Kita dapatkan Rp22.317.083,33 Oke, untuk laporan keuangan laba rugi sudah, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal Barista Laundry untuk periode yang berakhir 31 Maret 2020. Jadi di sini yang pertama itu tentu ya modal pemilik, yaitu modal Nona Saviola per 1 Maret 2020. Jadi kita tadi kan sudah mencatatnya ya di jurnal umum pertama itu. Untuk modal itu senilai Rp250.000 rupiah. Dengan si Nona Saviola. Nah,
berhubung Nona Saviola ini tidak ada tambahan investasi, jadi kita strip saja di sini. Lalu ada laba rugi bersih. Nah, jadi laba rugi bersih ini kita dapat ya teman-teman ya. Kita dapat dari sini ya teman-teman ya. Senilai 22.317.083,33 rupiah. Nah, prefer nih ya teman-temannya. Pada tanggal 28 Maret, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi ya. Senilai Rp1.250.000. Nah, lalu untuk kenaikan penurunan modal di sini teman-teman. Itu merupakan jumlah dari ini ya, laba rugi bersih dan juga prefer. Kita jumlahkan dan kita dapat nominalnya Rp23.567.083,33 Oke. Lalu di sini modal Nyonya Saviola per 31 Maret 2020 itu merupakan selisih antara modal pada tanggal 1 Maret dengan kenaikan penurunan modal. Kita selisihkan keduanya, lalu kita mendapatkan nominalnya seperti ini. Rp26.432.916,67. Oke, untuk laporan keuangan sudah kita jabarkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke dalam ini teman-teman, jurnal penutup. Namun sebelum kita masuk ke dalam jurnal penutup itu kita harus menghitung neraca. Apa sih yang dimaksud dengan neraca? Jadi neraca itu isinya itu aset lancar, seperti aset tidak lancar, juga ada kewajiban dan juga ada ekuitas. Nah, di sini kita akan menghitung dulu ya teman-teman. Neraca pada Barista Laundry untuk periode yang berakhir 31 Maret 2020. Jadi sini ya, untuk aset lancar di sini tentu saja kas, piutang usaha dan juga perlengkapan. Kenapa? Karena ketiga ini merupakan pengeluaran yang rutin ya teman-teman. Keluar ataupun masuknya itu rutin, jadi dia dibilang lancar. Jadi untuk kas itu Rp125.230.000, lalu ada piutang usaha Rp30.000, lalu ada perlengkapan senilai Rp2.000.000. Nah, di sini total itu Rp127.260.000 untuk ini ya teman-teman, total aset lancar. Lalu adapun aset tidak lancar itu ada peralatan mesin cuci dan juga akumulasinya ya. Untuk peralatan dibarengi dengan akumulasi, karena di soal ini kan sudah jelas ya teman-teman ya. Di sini untuk jangka waktu mesin cuci itu umur ekonomi saya 8 tahun, untuk kendaraan itu umur ekonomi saya 5 tahun. Oke, kita kembali ke soalnya. Nah, pengerjaannya seperti ini teman-teman. Untuk peralatan mesin cuci itu senilai 9 juta. Kenapa 9 juta? Di sini sudah jelas ya teman-teman, sebelum tadi kita carikan untuk peralatan mesin cuci itu senilai 9 juta. Lalu untuk akumulasinya senilai sekian di jurnal penyesuaian tadi. Lalu untuk nilai bukunya selisih antara peralatan mesin cuci dan juga akumulasinya senilai 8.106.906.000 rupiah. Nah, kita lanjut untuk ini aset lancar kendaraan. Nah, kenapa kendaraan juga dihitung? Karena kan kendaraan ini ada umur ekonomisnya seperti mesin cuci tadi. Jadi dia dimasukkan ke dalam aset tidak lancar. Pada akumulasi penyesuaiannya juga. Jadi untuk kendaraan itu totalnya itu Rp20 juta. Akumulasi penyesuaian kendaraannya itu senilai Rp303.333,333 rupiah. Untuk totalnya nilai bukunya itu selisih antara ini 16.666.666,60 rupiah. Nah, di sini ada peralatan setrika uap dan juga peralatan mesin pengering dan juga sewa dibayar di muka termasuk ke dalam aset tidak lancar. Nah, ini untuk peralatan setrika uap itu senilai 9.600.000, untuk peralatan mesin pengering itu senilai 15 juta, lalu sewa dibayar di muka itu senilai 6 juta. Nah, jadi total ini ini ya teman-teman. Untuk total aset yang kita dapat ya, itu antara ini ya teman-teman, total dari aset tidak lancar dikurang dengan total aset lancar teman-teman. Kita jumlahkan antara ini total. Kan ini sudah kita jumlahkan ya teman-teman, total aset lancar tadi senilai Rp127.260.000 dan juga ini untuk total aset tidak lancar itu senilai Rp99.127.916,67. Nah, kita jumlahkan untuk total asetnya itu senilai Rp226.432.000
916,67 rupiah. Itu untuk total aset. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sini kita akan lanjut. Kita akan membuat jurnal penutup di sini langkah ke-6 yang diminta jurnal penutup. Nah, di sini jurnal penutup Barista Laundry per 31 Maret 2020 adalah seperti ini. Pertama ada pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi senilai 1.110.000 untuk pendapatan jasa sebelah debit, ikhtisar laba ruginya sebelah kredit. Kita dapatkan dari sini teman-teman. Sini pendapatan. Oke, lanjut. Adapun di sini ya ikhtisar laba rugi pada beban-beban yang ada di jurnal penutup ini pada Barista Laundry. Ini ada beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan mesin cuci, dan juga beban sewa. Untuk ikhtisar laba ruginya kita ambil dari sini teman-teman senilai 23 juta. Ya. 23.427.023 rupiah. Di sini 0,33 rupiah kita dapat dari sini untuk ikhtisar laba rugi. Untuk bebannya ikuti yang ada tadi yang sudah kita hitung di dalam neraca. Sini beban gaji senilai 15 juta rupiah, beban utilitas senilai 1.500.000 rupiah, beban perlengkapan senilai 4.500.000 rupiah. Dari sini ada beban penyusutan kendaraan senilai 333.333,333 rupiah. Lalu ada beban penyusutan mesin cuci senilai 93.750 rupiah. Lalu di sini ada beban sewa senilai 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya 31 Maret 2020 itu ada modal pada prive. Jadi senilai 1.250.000 rupiah, modal di sebelah debit dan juga prive di sebelah kredit. Lalu selanjutnya ada modal pada ikhtisar laba rugi. Teman-teman ya, senilai 22 juta di sini ya teman-teman ya. Kita dapat nih 22 juta 317 teman-teman ya. 20 juta 317 83,33 rupiah. Kalau yang ini tadi kan kita hitungnya setelah ini teman-teman ya, setelah total dari laba dan juga prive. Lalu ini itu yang masih sini ya teman-teman, laba rugi bersih. Nah, untuk jurnal penutup sudah kita bahas secara bersama. Terus selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita lanjut sini ya. Barista Laundry, neraca saldo setelah penutupan per 31 Maret 2020. Nah, oke, di sini akun-akunnya ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan mesin cuci, peralatan mesin pengering, peralatan setrika uap, kendaraan, modal, akumulasi penyusutan mesin cuci, dan juga akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, untuk kas itu sebelah debit ya, senilai 125.230.000 rupiah. Lalu untuk piutang usaha di sebelah debit juga senilai 30.000 rupiah. Lalu ada perlengkapan di sebelah debit senilai 2 juta rupiah. Lalu ada sewa dibayar di muka di sebelah debit senilai 46 juta juga. 46 juta rupiah. Lalu di sini ada peralatan mesin cuci senilai 9 juta rupiah di sebelah debit. Lalu ada peralatan mesin pengering di sebelah debit senilai 15 juta rupiah. Lalu ada peralatan setrika uap di sebelah debit senilai 9.600.000 rupiah. Lalu ada kendaraan sebelah debit senilai 20 juta rupiah. Nah, untuk modal dan juga akumulasi penyusutan mesin cuci dan juga akumulasi penyusutan kendaraan itu di sebelah kredit. Untuk modal saldonya itu yaitu 26.432.916,67 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan mesin cuci senilai 93.750 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan senilai 333.333,333 rupiah. Jadi untuk total saldo antara debit dan juga kredit dalam neraca saldo setelah penutupan ini balance ya teman-teman. Senilai 226.860.000 rupiah. Ini balance. Jadi untuk neraca saldo setelah penutupan sudah ya teman-teman, sudah kita bahas secara bersama. Lalu yang terakhir ya, yang diminta ini yang ke-8 yaitu jurnal pembalik. Jadi di sini Barista Laundry jurnal pembalik per 1 April 2020. Nah, jadi di sini kan karena dia pembalik ya, tentu dia akan masuk ke dalam awal bulan. Setelah kan tadi kan kita menghitung akhir bulan per 31 Maret. Tentu di sini akan mulai dengan 1 April 2020. Jadi yang tersisa itu 31 Maret 2020 itu adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 46 juta rupiah. Nah,
Seperti itu teman-teman. Untuk UTS kali ini yang diminta jurnal umum sudah saya kerjakan, buku besar juga sudah, jurnal penyesuaian sudah. Setelah itu saya juga membuat neraca saldo tadi supaya jelas untuk pembukuannya, juga ada neraca lajur untuk laporan keuangan, laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas sudah, jurnal penutup juga sudah, neraca saldo setelah penutupan sebelum ini juga sudah, lalu jurnal pembalik pun sudah. Oke, mungkin cukup sekian ya penjabaran UTS praktik akuntansi pada kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada miss komunikasi juga saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua.